Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada kuliah Hukum Lembaga Negara ya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang ada di negara kita ya, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), biasa disingkat MK. Nah, MK ini merupakan special tribunal ya, atau pengadilan khusus yang awal mulanya itu muncul di Eropa ya. Nah, bisa dikatakan MK yang pertama kali itu muncul di Cekoslovakia pada bulan Februari 1920 yang kemudian disusul di Austria. Ya, Austria juga MK-nya itu lahir di tahun yang sama, yaitu 1920. Tapi memang yang lebih populer itu adalah MK di Austria ya, yang awal mulanya MK timbul seperti itu. Nah, di Austria, pembentukan Mahkamah Konstitusi itu dibidani oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen, seorang pakar hukum yang bernama Hans Kelsen. Jadi, Hans Kelsen lah yang berjasa besar dalam mengarsiteki pembentukan Mahkamah Konstitusi di dalam konstitusi Austria, ya Austria. Nah, pembentukan MK ini pada awal mulanya sangat terkait erat dengan review ya, atau pengujian keserasian norma ya. Keserasian norma antara norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Norma hukum yang lebih tinggi di sini yang kita maksud adalah Undang-Undang Dasar ya, atau konstitusi. Nah, konstitusi sebagai hukum yang tertinggi, maka norma-norma hukum yang berada di bawah konstitusi itu tentu harus selaras ya, harus sesuai, harus serasi dengan konstitusi ya, atau Undang-Undang Dasar. Nah, norma hukum yang ada di bawah ini utamanya itu adalah undang-undang ya, undang-undang. Makanya biasanya itu MK ya sampai saat ini ya, sekarang ini salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya, untuk melihat apakah norma-norma di dalam undang-undang ini serasi atau tidak terhadap undang-undang dasar atau konstitusi. Nah, kalau ada pertentangan, kalau tidak serasi antara undang-undang dengan undang-undang dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang tersebut. Nah, itulah asal mula eh, kewenangan MK ketika awal-awal dibentuk ya. Jadi memang kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ini merupakan kewenangan orisinal ya, kewenangan asli MK sejak pertama kali dibentuk ya, baik di Cekoslovakia maupun di Austria. Hans Kelsen selaku orang yang paling berjasa di dalam pembentukan MK di Austria berpandangan bahwa ada perkara-perkara tertentu ya, yang tidak bisa diserahkan
penyelesaiannya ke badan-badan peradilan biasa, melainkan harus diselesaikan melalui suatu peradilan khusus yang dinamakan Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi. Perkara yang dimaksud ini ya, perkara-perkara khusus tadi yang dimaksud itu adalah perkara-perkara di bidang konstitusi, ya, atau perkara-perkara di bidang ketatanegaraan. Nah ini menurut Kelsen harus diselesaikan oleh suatu mahkamah tersendiri, ya, mahkamah tersendiri yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Perkara-perkara semacam ini, ya, yaitu perkara-perkara tentang di bidang ketatanegaraan, di bidang konstitusi ini, tidak bisa diselesaikan oleh badan peradilan biasa, ya, dalam hal ini Mahkamah Agung, karena dipandang ya badan-badan peradilan biasa itu sudah terlalu banyak tugasnya, ya, sudah full, sudah penuh, dan juga muncul ketidakpercayaan ya, terhadap badan-badan peradilan biasa. Oleh sebab itu, khusus untuk perkara-perkara ketatanegaraan ya, atau konstitusi ini perlu diselesaikan oleh suatu mahkamah yang berdiri sendiri, ya, yang kemudian terkenal dengan nama Mahkamah Konstitusi, ya, konstitusi. Itu ya asal mula daripada timbulnya Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, kemudian dari Cekoslovakia, kemudian Austria, pembentukan Mahkamah Konstitusi yaitu menjalar ke Jerman, ya, ke Jerman. Ke Jerman, kemudian juga ke Italia, ya. Nah ini ya. Pembentukan MK kemudian berkembang ke Italia tahun 1947, kemudian ke Jerman tahun 1949, kemudian ke Perancis ya tahun 1958, dan seterusnya sampai akhirnya sampai juga ke Indonesia pada bulan November tahun 2001. Nah, di Indonesia sendiri pengadopsian daripada Mahkamah Konstitusi ini dilakukan melalui perubahan ketiga, ya, perubahan ketiga UUD tahun 1945. Nah, itu tadi ya, November 2001 ini merupakan waktu di mana perubahan ketiga UUD tahun 1945 itu dilakukan. Nah, jadi Indonesia itu adalah negara yang ke-78 ya, yang memiliki Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri atau terpisah dari Mahkamah Agung, ya, dari Mahkamah Agung. Nah, tadi dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu dia spesialis menyelesaikan perkara-perkara di bidang ketatanegaraan, ya, atau di bidang konstitusi. Oleh sebab itu, sering kali ini MK memiliki julukan ya sebagai
pengawal konstitusi, ya, atau the guardian of constitution. Sebagai pengawal konstitusi, MK ini bertanggung jawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh ditaati dan dilaksanakan. Ya, dilaksanakan. Memang ada juga negara-negara yang tidak memiliki mahkamah konstitusi, ya, seperti Inggris, ya, Amerika Serikat. Itu merupakan negara-negara yang tidak memiliki mahkamah konstitusi. Tapi sebenarnya, walaupun misalnya di Amerika Serikat tidak memiliki mahkamah konstitusi, nah tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh mahkamah konstitusi di Amerika Serikat itu dilakukan oleh Mahkamah Agung, ya. Mahkamah Agung. Jadi walaupun di Amerika Serikat itu tidak ada MK, tapi tugas-tugasnya itu, tugas-tugas MK itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung. Seperti misalnya judicial review, ya, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ini di Amerika Serikat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian eh, konflik pemilu, ya, perselisihan pemilu juga di Amerika Serikat itu pada tingkat akhir, ya, tingkat tertinggi diselesaikan di Mahkamah Agung, ya. Seperti belum lama ini kita lihat uh, sengketa pemilu presiden, ya, antara Donald Trump versus Joe Biden, ya. Itu pada tingkat terakhir itu diperiksa, ya, diselesaikan di tingkat Mahkamah Agung, ya, setelah sebelumnya diperiksa, diputus di pengadilan tingkat bawahnya, ya, tingkat bawahnya. Nah, di negara kita, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi itu, ya, sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, ya. Undang-undang ini sudah mengalami beberapa kali perubahan, ya. Perubahan yang pertama itu tahun 2011, ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, kemudian perubahan yang kedua itu baru-baru ini saja, ya. Jadi perubahan yang terakhir, ya, dari Undang-Undang MK ini, yaitu perubahan yang kedua itu dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020, ya, 7 tahun 2020. Oh, maaf, ini malah sudah perubahan yang ketiga ini. Sudah sampai perubahan yang ketiga ini. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020. Tapi perlu diingat lagi, ya, walaupun ini sudah perubahan yang ketiga, bukan berarti undang-undang yang lama ini, ya, yang nomor 24 tahun 2003 ini sudah nggak berlaku lagi, ya. Undang-undang ini tetap berlaku, ya, tetap berlaku. Karena dia hanya diubah, ya, tidak diganti. Jadi undang-undang yang lama ini 24 2003 ini tetap berlaku, tapi ada beberapa ketentuannya yang diubah oleh undang-undang perubahannya, ya, oleh undang-undang perubahannya.
Jadi lengkapnya ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ini diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Kemudian perubahan yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Terakhir ya, perubahan ketiga itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Nah itulah ya, riwayat daripada perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, kita kembali ke undang-undang yang pertama kali lahir ya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Ini masih berlaku ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini disahkan pada tanggal 13 Agustus ya, 2003, dan kemudian untuk pertama kalinya para hakimnya dilantik pada 16 Agustus 2003, dan MK itu mulai efektif bekerja, bertugas itu pada 19 Agustus 2003. Nah ini maraton ya, terlihat sangat maraton sekali nih. Undang-undang disahkan 13 Agustus 2003, hakimnya dilantik 16 Agustus 2003, dan langsung bekerja tanggal 19 Agustus 2003. 2003. Nah, dengan demikian di negara kita, setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi, maka berarti ada dua pelaku kekuasaan kehakiman ya. Ada dua pelaku kekuasaan kehakiman. Yang pertama adalah Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung itu memiliki lingkungan peradilan yang ada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Kemudian pelaku kekuasaan kehakiman yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan Mahkamah Agung yang memiliki lingkungan peradilan yang ada di bawahnya, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki peradilan bawahan, ya, peradilan bawahan. Itulah kenapa Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Ya. Dan tingkat pertama dan sekaligus juga sebagai pengadilan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final. Ya, yang putusannya bersifat final. Antara MK dengan MA itu ya memiliki kedudukan yang setara ya, atau sejajar. Keduanya itu tidak saling tergantung alias berdiri sendiri-sendiri ya. Berdiri sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain ya, satu sama lain seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara kenapa sih ya MK itu atau Mahkamah Konstitusi itu perlu dibentuk di Mahkamah Konstitusi ya, konstitusi. Mengapa di negara kita ya, di Indonesia itu perlu dibentuk MK ya, atau Mahkamah Konstitusi ya. Nah, menurut Marwarar Siahaan, salah satu alasan daripada perlunya pembentukan Mahkamah Konstitusi itu karena adanya sengketa atau konflik antara presiden dengan DPR ya, yang pernah terjadi
saat berkuasanya Presiden Abdurrahman Wahid. Waktu itu Abdurrahman Wahid berkonflik dengan DPR, gitu ya. Atau yang lebih lama lagi ya, konflik antara Presiden Soekarno dengan DPR dan MPR ya waktu itu. Konflik-konflik itu selalu diselesaikan secara politik ya, secara politik, bukan secara hukum atau secara konstitusional. Nah, penyelesaian yang secara politik ini ya, itu telah menimbulkan kegaduhan ya, telah menimbulkan krisis ketatanegaraan di Indonesia. Nah, oleh sebab itu muncul pandangan bahwa kalau terjadi konflik-konflik seperti itu lagi, maka itu harus diselesaikan secara hukum ya, atau secara konstitusional. Dan penyelesaian seperti itu lebih cocok dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Inilah salah satu yang mendorong lahirnya Mahkamah Konstitusi di negara kita ya. Nah, ini secara lengkapnya ya, ada beberapa hal yang ikut melatar belakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi di negara kita ya. Yang pertama, tidak adanya kewenangan lembaga yudikatif dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, sebelum ada MK, kewenangan ini tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung hanya boleh menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tapi tidak bisa menguji undang-undang ya, terhadap undang-undang dasar. Nah, waktu itu ya, sebelum ada MK, kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ini dipegang oleh MPR ya, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan hal ini dianggap tidak tepat ya, karena MPR itu merupakan lembaga politik yang tentunya tidak pas ya, tidak pada tempatnya diberikan tugas untuk menguji undang-undang ya, baik terhadap TAP MPR maupun terhadap undang-undang dasar. Kemudian ini yang kedua, ini yang tadi kita bicarakan ya, sebelum ada MK itu kalau terjadi pemberhentian presiden ya, impeachment terhadap presiden dan atau wakil presiden, itu dilakukan melalui mekanisme politik ya, seperti pemberhentian konflik antara Bung Karno dengan DPR dan MPR yang berujung kepada pemberhentian Bung Karno sebagai presiden ya, secara politik ya, melalui mekanisme politik. Kemudian konflik antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR ya, dan MPR, yang kemudian penyelesaiannya secara politik ya, yaitu dengan diberhentikannya Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Nah, ini semua terjadi karena tidak ada suatu lembaga pengadilan khusus yang bertugas untuk menyelesaikan konflik-konflik itu secara hukum. Sehingga dengan adanya Mahkamah Konstitusi, ya, kalau ada terjadi lagi kasus-kasus yang tadi kita omongin itu, yang tadi kita bicarakan, maka penyelesaiannya harus dilakukan secara hukum, secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian tidak adanya kewenangan lembaga yudikatif dalam menyelesaikan masalah pemilihan umum. Nah, dengan dibentuknya MK, maka konflik-konflik pemilihan umum itu ya, perselisihan atau sengketa pemilihan umum diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga
di masa lalu itu belum ada semacam peraturan yang komprehensif ya terkait dengan proses pembubaran partai politik ya. Nah, dengan adanya MK, maka segala sesuatu yang terkait dengan pembubaran partai politik itu diserahkan ke Mahkamah Konstitusi ya. Ya dulu di masa lalu ya, pada zaman Orde Lama, zaman Soekarno, ya Presiden Soekarno, itu pembubaran partai politik itu dilakukan oleh presiden ya, presiden. Tentu saja di sini lagi-lagi ukuran pembubaran parpol tersebut ya itu karena dilakukan oleh presiden, nah ini bisa bersifat politis ya, politis. Kemudian setelah munculnya era Orde Baru, itu pembubaran parpol itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung. Dan sekarang dengan adanya MK, kewenangan membubarkan parpol itu sepenuhnya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi ya. Jadi Mahkamah Agung tidak lagi menangani masalah pembubaran partai politiknya. Karena memang kita tahu Mahkamah Agung itu sudah banyak sekali ya tugasnya itu ya. Bahkan tidak sedikit ya perkara-perkara yang masih mengantri ya di Mahkamah Agung untuk diselesaikan, diputus oleh Mahkamah Agung ya. Sehingga dengan adanya beberapa tugas yang dilimpahkan ke MK dari Mahkamah Agung, maka itu sebenarnya cukup membantu juga ya Mahkamah Agung di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, sekarang kita membahas kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi ya. Nah, di Undang-Undang Dasar, kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi ini diatur di dalam pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 UUD tahun 1945 pasca perubahan. Kemudian dijabarkan lagi lebih detail di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ya, Konstitusi. Oke, kita bahas dulu kewenangan Mahkamah Konstitusi ya. Baik di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang MK dikatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ya, untuk perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, baik secara formal maupun secara material. Nah, jadi kita harus bicara mengenai hak menguji, ya hak menguji atau dalam bahasa Belanda disebut dengan toetsingrecht, hak menguji. Ya. Hak menguji ini kalau dilakukan oleh lembaga pengadilan maka disebut dengan judicial review. Judicial di sini peradilan ya artinya ya. Kalau hak menguji ini dilakukan oleh parlemen ya atau DPR ya, misalnya DPR ingin mengubah suatu undang-undang, maka pengujian ini disebut dengan legislative review. Nah, kalau yang melakukannya lembaga pengadilan, itu yang tadi kita sebutkan, disebut dengan judicial review. Nah, karena MK ini dia menguji keserasian antara undang-undang terhadap undang-undang dasar,
UUD, maka hak menguji atau kewenangan menguji atau judicial review yang dimiliki oleh MK ini disebut juga dengan constitutional review, ya. Constitutional review. Artinya MK menguji keserasian antara norma hukum undang-undang dengan norma hukum konstitusi atau undang-undang dasar. Ya, jadi jenis judicial review yang dimiliki oleh MK itu disebut dengan constitutional review. Nah, MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, pengujian di sini baik itu yang bersifat material dan bersifat formal, ya, bersifat formal. Dengan demikian, ya, hak menguji, ya, atau judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi itu ada dua macam, ya. Pertama, kewenangan menguji secara material. Yang kedua, kewenangan menguji secara formal. Baik, kita mulai dari kewenangan menguji secara material. Kewenangan menguji secara material. Kewenangan menguji secara material, ini maksudnya MK berwenang untuk menguji, mereview isi atau substansi atau materi daripada undang-undang, suatu undang-undang, apakah selaras, serasi, sejalan, ataukah bertentangan, ya, dengan undang-undang dasar. Nah, jadi yang diuji adalah isinya, substansinya, substansi suatu undang-undang, apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar, ya. Nah, ya, kalau kita berbicara tentang isi, ya, suatu undang-undang, yaitu bisa berupa babnya, ya, babnya atau bagiannya, bisa juga berupa pasal, bisa juga berupa ayat, bisa juga berupa penjabaran dari ayat, ya, atau sub ayat. Nah, itu jadi bisa macam-macam, ya, kalau isi. Nah, jadi kalau MK itu menganggap, ya, menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar, MK dapat membatalkan atau menyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat ketentuan tersebut. Misalnya suatu pasal, ya, dinyatakan bertentangan dengan suatu pasal undang-undang, dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar, maka pasal tersebut dinyatakan batal, ya, dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat. Nah, itu pengujian secara material, ya. Dalam praktik peradilan di MK itu juga pernah terjadi suatu pasal itu, ya, suatu pasal dibatalkan oleh MK yang mengakibatkan batalnya seluruh undang-undang tersebut, ya. Nah, waktu itu undang-undang yang dimaksud itu adalah undang-undang tentang KKR, ya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Undang-undang ini diuji di MK dan kemudian ada salah satu pasal yang dibatalkan oleh MK, dan menurut MK karena pasal tersebut dibatalkan maka mengakibatkan rontoknya semua undang-undang itu, ya, terhapusnya semua undang-undang itu. Nah, timbul pertanyaan, pasal apa itu yang kalau dibatalkan bisa mengakibatkan
batalnya semua undang-undang. Nah, waktu itu MK menyebutnya itu dengan pasal jantung. Ya. Jadi di suatu undang-undang itu ada suatu pasal yang menjadi jantungnya undang-undang itu, yang kalau dibatalkan jantungnya itu, pasal jantungnya itu, maka mengakibatkan batalnya semua undang-undang itu. Nah, waktu itu MK membatalkan pasal jantung itu, ya di Undang-Undang KKR itu tadi ya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, pasal jantung yang kita maksud ini tidak lain adalah pasal yang memuat tentang asas-asas yang dianut oleh undang-undang tersebut. Jadi kalau ada asas-asas tersebut yang bertentangan dengan undang-undang dasar, kemudian asas tersebut dibatalkan, maka mengakibatkan rontoknya semua, mengakibatkan terhapusnya semua seluruh ketentuan undang-undang tersebut. Ya, nah, itu disebut dengan pasal jantung yang berisi tentang asas-asas. Ya. Tapi ini jarang-jarang terjadi ya. MK baru sekali itu melakukan pembatalan terhadap pasal jantung itu ya. Baru sekali saja di Undang-Undang KKR ya, dan sampai sekarang belum pernah terjadi lagi. Itu ya, seluk-beluk mengenai pengujian material. Kemudian, ya, ada lagi yang disebut dengan pengujian formal. Ya, pengujian formal. Atau pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dilihat dari segi proses pembentukannya, tahap-tahap pembentukannya. Nah, ini pengujian formal ya, tahap-tahap pembentukannya. Jadi apakah proses pembentukan, tahap-tahap pembentukan undang-undang tersebut sudah sesuai ya, atau tidak dengan undang-undang dasar, undang-undang dasar. Nah, jadi kalau pengujian formal ini yang diuji itu bukan lagi isinya ya, tapi formalitasnya, pembentukannya, tata cara pembentukannya, proses pembentukannya, mekanisme pembentukannya. Nah, jadi kita tahu bahwa pembentukan undang-undang itu melalui proses atau tahap pengajuan, ya, pengajuan rancangan undang-undang atau pengusulan rancangan undang-undang, kemudian pembahasan, ya, pembahasan di sini ada tingkat pertama, tingkat kedua, kemudian persetujuan bersama ya, antara presiden dengan DPR, kemudian ada pengesahan, ya, pengesahan dan pengundangan, pengundangan. Ya. Nah, MK dalam pengujian formal akan menilai apakah dari tahap-tahap tersebut sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, atau justru eh, sebaliknya, ternyata proses pembentukan undang-undang tersebut cacat dalam prosedurnya, ya. Cacat dalam proseduralnya, cacat dalam proses pembentukannya. Ya, misalnya ada proses-proses pembentukan, ada tahap-tahap pembentukan, ada tahap-tahap pembahasan yang dilewati atau tidak dilakukan. Itu berarti sudah cacat secara prosedur. Nah, kalau terbukti di MK, ya ada cacat prosedur dalam pembentukan undang-undang, maka MK dapat membatalkan undang-undang tersebut. Nah, kalau pengujian formal itu
terbukti bahwa proses pembentukan suatu undang-undang itu cacat secara yuridis, ya, bertentangan dengan undang-undang dasar, maka MK itu akan membatalkan semua undang-undang tersebut. Ya. MK akan membatalkan semua undang-undang tersebut. Jadi dibatalkan secara total ya undang-undangnya. Nah, pengujian formal ini memang jarang dilakukan ya. Tidak seperti pengujian material, itu sangat banyak sekali dilakukan dan merupakan perkara yang paling banyak ya diperiksa oleh MK itu ya, pengujian material. Tetapi kalau pengujian formal itu eh, jarang sekali ya dilakukan. Hanya beberapa kali saja ya. Misalnya yang terbaru ini dilakukan itu pengujian formal terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ya.